dengan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini saya live ya dengan tema tadi apa ya, lupa lagi. Tema progres ya, progres pencairan bantuan PKH atau BPNT di minggu ketiga, apakah cair atau tidak ya. Boleh untuk sharing-sharing ya, sharing-sharing follower untuk menanyakan. Boleh. Oh ya, bentar ya, saya belum diaktifkan ini komentarnya. Silakan ya untuk silaturahmi interaksi dengan saya. Lagi ada nih habis dari lapangan dan ternyata hujan ya, sehingga ada di sekre ya, sekretariat PPKH, dan untuk ya berjumpa untuk memberikan informasi ya untuk siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya untuk siang hari ini live di info bantuan sosial. Boleh ya dengan tema atau yang lain boleh yang ditanyakan ya. Terima kasih sudah jadi follower setia ya. Dan terima kasih yang sudah komen, like, share. Terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi bermanfaat ya. Dan saya sangat terharu ya. Kenapa terharu? Karena memang setiap kali live waktu awal-awal gak ada yang nonton ya. Sekarang udah hampir 50 orang nih yang nonton ya. Luar biasa ya, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah support ya. Memang pengorbanan perjuangan dan pengorbanan waktu ya, suatu saat akan ada hasilnya ya. Dulu ya 1-2 gak ada yang nonton, tapi tetap saya dengan edukasi, sosialisasi, memberikan informasi, dan hasilnya alhamdulillah ya, sekarang bisa ada yang share ya. Bahkan banyak yang postingan saya itu banyak yang share ya, video atau memang postingan tertentu. Terima kasih ya kepada follower ya info bantuan sosial. Terima kasih banyak. Boleh ya untuk yang ditanyakan dengan ya sekarang ada yang lagi rame di media sosial, ada yang postingan sudah SPM gitu ya. Saya penasaran juga selaku pendamping sosial mengecek, memang setiap daerah itu beda-beda ya. Siapa tuh di daerah saya misalkan itu udah dicek, ternyata memang sudah pindah closing, pergerakan data untuk bantuan program PKH itu sudah ada di akun pendamping sosial itu sudah ada berubah, tetapi ada yang sudah ada anggotanya atau sudah ada BNBA untuk tahap kedua, dan ada juga yang belum ya, masih kosong, masih dengan tahap penentuan KPM dan belum evaluasi KPM, evaluasi komponen ya, dan final closing ya. PKH pos kapan cair Pak? Oke, saya akan coba ya menjelaskan. Biasanya pengalaman saya untuk ke kantor pos itu mendampingi KPM biasanya terbelakang ya untuk pos ya Kak. Estimasi dulu juga pas tahap pertama biasanya sesudah KKS ya, lewat KKS duluan ya. Estimasi saya kemungkinan habis lebaran di minggu kedua untuk kantor pos ya. Estimasi ya Kak, dan prediksi saya biasanya seperti itu Kak. Kalau udah beres dari KKS, saya mendampingi pencairan dari KKS, baru selang semingguan atau 2 minggu maksimal baru ke kantor pos ya. Dan untuk di sini yang untuk KPM saya ada sekitar 2-3 orang lagi ya yang harus didampingi KPM saya yang lewat kantor pos. Sehingga barcode-nya biasanya di kantor pos itu diberikan ke pendamping. Kalau di daerah saya ya, diberikan pendamping dan pendamping ke KPM tertentu ya. Sehingga nanti jadwalnya kapan, jamnya kapan, nanti pencairan dan didamping oleh pendamping pencairan di kantor pos. Gitu ya Kak Ratna ya. Kamu Yati Khania infonya kakak sudah berubah Kak. Kalau info final closing itu memang sudah ada final closing ya, tetapi yang saya cek ya, di akun saya cek masih belum SPM Kak. Masih belum SPM ya, surat perintah membayar. Tetapi ada mungkin di yang lain ya, di yang lain itu sudah ada yang mendeklarasikan sudah SPM statusnya, ya udah memberitahukan sudah SPM. Tetapi ya kalau di akun saya masih belum. Yang saya ketahui bahkan untuk di akun saya itu baru sudah ada perubahan pergerakan data final closing. Tetapi ada juga di pendamping teman saya di daerah lain itu bahkan belum ada Kak, masih kosong final closingnya ya, belum ada BNBA-nya.
untuk pergerakan, sehingga saya memprediksikan akhir Mei itu tidak ada yang cair. Kenapa? Karena memang perubahan status SI-nya belum gitu ya. Kalau udah SI kan udah pastilah. Tapi bisa juga gebrakan dari Kementerian Sosial seperti yang saya pernah prediksi ya. Ada ya, cek bansos itu tidak menjadi ukuran untuk dapat bantuan. Soalnya ada KPM saya, dicek bansosnya itu masih belum berubah, tetapi cair gitu ya. Bisa aja nanti gebrakan dari Kementerian Sosial udah cair pada masuk semua. Kalau masalah itu kan gampang aja, mungkin udah tersinkron, udah beres SI, yang penting saldo masuk, bisa juga seperti itu ya. Ada surprise dari Kementerian Sosial bisa aja, tetapi memang kayaknya ada lah yang udah cair tetapi belum merata ya. Kayak gitu ya kamu ya Tifania, Kak Kanur, BPNT kantor pos kapan ya Kak? Kalau untuk ke kantor pos itu BPNT atau PK biasanya digabung kayak untuk bantuan satu orang, misalkan dia itu double bantuan PKH dan BPNT, berarti nanti biasanya disekalikan estimasinya atau prediksinya minggu kedua kalau menurut saya Kak, minggu kedua setelah beres dari KKS ya. Itu ya Kak Nur ya. Kak Sarir, Ratna Riana kemungkinan bulan Juni di minggu kedua insya Allah. Nah betul ya, Kak Sarir sudah menjawab pertanyaan. Ya benar, sama ya prediksinya sama saya. Masalahnya gue nangku perangko ya Mia geus kelar mah. Enak eta. Kak Na Aris, ntar kayak ini apa namanya? Anjing. Nyerot-nyerot eta Mia. Nyerot pisan bagoy. Pak, saya mau tanya ya Kak Na Aris ya Kak. Pak, saya mau tanya, tahun kemarin saya dapat BPNT, terus disurvei ulang minggu lalu, katanya berubah jadi PKH. Apakah itu benar? Terus apakah PKH bisa cair sendiri di ATM atau harus di kantor biasa ya Pak? Untuk Kak Na Aris, memang itu adanya sistem validasi ya. Kalau misalkan Kak Na Aris sudah dapat BPNT murni, nah itu BPNT murni, jadi cuman BPNT aja. Nah nanti itu Kak Na itu kalau memang sudah ada kuota dari pusat dan terverifikasi validasi by system, maka K itu otomatis akan dapat bantuan PKH dengan ada syarat ya. Syaratnya kalau PKH itu memang ada tiga komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Bisa aja kayak, dan untuk pencairannya kalau PKH itu nanti ke ATM Bank Himbara yang ada gitu. Jadi otomatis ke yang BPNT itu kayak untuk pencairannya, bukan ke kantor desa. Biasanya ke kantor desa itu bantuan BLTDD kayak untuk ke kantor desa. Gitu ya Kak Na Aris ya. Kaisak cari nih ya. Alhamdulillah cair, kabar KPM tetangga desa kakak tadi P2K2. Ya bisa jadi ya, mungkin itu masih validasi lah ya, masih validasi by system. Tahap pertama ya pasti banyak yang bersebaran yang udah cair itu by system ya, validasi by system Kaisak. Ya alhamdulillah kalau udah cair ya, tetapi kalau untuk tahap kedua saya yakin masih belum ya. Ntar kayak ini lagi lagi baca komentar, cuman ini udah terlalu banyak jadi ini harusnya di ini dulu kayaknya, sematkan yang bintang ininya di bentar ya Kak. Kapan cairnya Kak? Saya langsung itu ya dibacakan aja ya. Kirain cair gak pada minggu ini BPNT KKS, kapan cairnya Kak yang kantor pos? Ya untuk ya bisa jadi kayak cuman prediksi atau sesuai dengan pergerakan data hari ini gitu. Kalau memang kalau sekarang besok udah memang cepat sih ya. Saya pernah
pergerakan data dari SPM ke SI itu waktu tahap pertama itu saya cek hari Jumat dan Sabtu itu udah SI ya. Berarti ada rank 1 atau 2 hari. Sehingga bisa tidak menutup kemungkinan sekarang juga bisa bisa cair di minggu sekarang, tetapi yang jadi masalahnya itu yaitu masih ada final closing tetapi belum ada anggotanya, belum ada BNBA-nya. Jadi saya menarik kesimpulan dengan dasar tersebut yang untuk PKH itu tidak akan cair di minggu ini karena menunggu, bisa jadi sekarang minggu sekarang perubahan cair dan awal Juni bisa untuk pencairannya sebelum Lebaran bisa jadi ya. Untuk pencairannya seperti itu ya. Kak Serli Al-Ghifari, dulu selama 1 tahun saya dapat PKH tapi sekarang udah gak dapat lagi padahal saya punya anak sekolah 3 dan balita 1 dan gak ada penjelasan dari pihak. Nah itu Kak Serli itu biasanya seperti itu. KPM saya juga udah data anomali ya, data anomali. Misalkan kakak merubah kakak dan kakak tersebut, kartu keluarga tersebut adanya kesalahan, beda nama, nik, alamat, RT, RW, bisa juga ada yang melaporkan. Jadi saya menarik kesimpulan biasanya ya KPM saya karena tidak cair itu karena anomali atau bermasalah dalam administrasinya ya. Silakan Kak untuk solusinya solusinya silakan untuk mencek dulu ke aplikasi cek bansos. Kalau misalkan tidak, nah itu biar Kak cek, coba temui operator desa di desa, mohon penjelasannya. Dan kalau bisa nanti yang memutakhirkan kan sekarang itu operator DTKS ya atau DTSN. Nah coba aja, siapa tahu bisa disinkronkan, dipadankan sehingga nanti sinkron lagi dengan pihak pusat dan mudah-mudahan bantuannya kalau udah sinkron dan padan bisa terdeteksi lagi dan cair lagi gitu ya Kak Serli ya. Kak Epri Acun, Bang semalam tuh saya dimintain data sama pendamping PK buat apa ya Bang? Mungkin setiap daerah ya bisa jadi kan, saya gak bisa jawab ya buat apa. Kalau survei ya memang ada ya, sekarang survei ground check anomali ada ya, masih berlanjut untuk sekarang juga ya. Bisa jadi untuk survei atau untuk kebutuhan siap di mas hati-hati untuk kebutuhan melengkapi data-data survei, bisa jadi ya, bisa jadi untuk pengajuan yang lain ya. Kalau seperti kemarin saya home visit ya ke KPM KRS gitu, ke KRS berarti ada yang harus dilengkapi gitu. Ya gitu ya Kak Epri Acun ya. Kasaropah assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Ini aduh. Tapi ada kecamatan isu kan itu koordinator kecamatannya itu. Kak Indah Cynthia, Pak apa status di SIK NG-nya hari ini? Masih belum SPM ya? Masih belum SPM, surat perintah membayar masih belum berubah ke SI ya untuk di akun saya ya. Tapi gak tahu yang di lainnya, tapi gak jauh beda saya kemarin kena survei Bang Kapina Nopalia, kemungkinan dapat lagi apa enggak ya. Ada dua yang tersurvei, bisa jadi sudah mampu, yang bisa jadi untuk perbaikan data ya, perbaikan data. Kalau mereka sudah mampu udah otomatis itu pasti off ya, pasti off, tidak akan dapat lagi. Kalau memang udah ketahuan, udah kelihatan rumahnya bagus, perekonomiannya, asetnya, itu pasti off ya, pasti off ya untuk Kak Indah. Kalau misalkan yang belum ya, yang berkah itu bagi keluarga yang tidak mampu tersurvei dan belum dapat bantuan apapun ya. Misalkan dia keluarga itu belum dapat bantuan PK atau BPNT dan yang lainnya tersurvei, nah itu baru calon akan dapat bantuan sosial. Nah itu baru berkah ya bagi keluarga tersebut. SPM ya Pak, apa belum? Belum ya Kak, barusan saya cek masih belum SPM. Di KPM saya masih belum, statusnya belum SPM. Kak Alia kapan ya di kantor pos? Estimasi saya prediksi saya minggu kedua bulan Juni Kak, setelah beres pencairan KKS. Depa Nagasari hadir Kakak Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Kak Depa udah hadir ya. Kak Setiamput Bang, kalau gak survei masih dapat bantuan nggak? Bisa jadi masih, kalau misalkan peluburan data dari DTKS ke DTSN itu lancar ya, berarti aman.
berarti aman untuk datanya ya, pasti akan aman. Tahap kedua akan dicairkan kecuali memang dalam peleburan datanya ya, itu kan makanya ada survei. Mungkin karena pas peralihan dari DTKS ke DTSN ada masalah kayak yang meninggal, terus yang update KK beda KK. Nah itu disurvei agar nanti masuk ke data DTSN. Sedangkan bagi yang belum udah dapat bantuan tetapi tidak tersurvei, bisa jadi itu aman karena lancar nanti pas peralihannya. Gitu ya Kak Setia Putnya. Kak Heril Fasah, saya dapat kemarin apa dapat lagi? Mudah-mudahan aja Kak ya, karena memang untuk bantuan itu ya tidak semua yang dapat bantuan disurvei ya. Nah, yang disurvei itu, nama-nama yang disurvei itu adalah nama-nama yang mungkin ada kendala dalam administrasi sehingga belum lancar untuk peleburan data ke DTSN, sehingga adanya survei seperti yang sudah meninggal, pindah, terus yang sudah mampu, dan ada juga yang belum mampu tetapi belum dapat bantuan. Nah, itu berkah ya untuk keluarga tersebut. Makassar hadir, terima kasih Kak yang sudah hadir Makassar. Bang, gimana bisa tahu kalau kita mana lagi bentar ya. Gimana kalau kita dapat itu nanti pendamping ya. Saya juga ada kemarin tahap pertama itu ada 2 orang ya. Itu lansia yang asalnya BPNT murni, itu lansia sehingga dapat PKH. Dia lansia, dia BPNT murni dan ya dicairkan uangnya, ada masuk ke ATM BPNT. Sehingga itu ada rekon yang validasi dari pusat, ini belum tercairkan, sehingga nanti sama pendamping home visit dan dicairkan dan sah, itu menjadi validasi untuk PKH. Kalias hadir menyapa Surbar Kak, semoga cepat cair amin ya. Terima kasih sudah hadir. Juita Tampu Bolon, Mandiri kapan cair Bang? Kayaknya prediksi sesuai dengan progres hari ini itu kayaknya awal Juni kayaknya. Dan sekarang saya prediksinya minggu sekarang itu adanya perubahan status antara SPM ke SI. Jadi estimasinya awal Juni ya. Karena memang sesuai skema mungkin ya. Udah sesuai dengan skema per 3 bulan. Tahap kedua itu April, Mei, Juni. Nah, bulan Juni lah itu yang akan dicairkan untuk bantuan sosial PKH atau BPNT. Mandiri kapan cairnya Pak? Ya itulah Kak Juita, mudah-mudahan awal Juni ya. Kak Eja situ Meang, kalau di daerah Sumatera Utara kapan cairnya? Ya Kak ya, estimasinya ya, estimasinya awal Juni sekarang prediksinya memang kalau memang ada surprise bisa jadi sekarang sudah ada pencairan minggu terakhir Mei, tapi tidak merata. Tapi saya yakin kayaknya awal Juni ya, karena memang belum ada perubahan SPM. Kalau misalkan besok sudah ada SPM, itu pasti cepat ke SI. Estimasi saya ya untuk hari Rabu, Kamis, Jumat itu udah ada yang pencairan ya. Lansia kapan cair ya Kak Dea? Mudah-mudahan awal Juni ya, sebelum Lebaran ya. Kak Mama Raju, apakah udah cair? Belum Kak ya. Yang cair itu di media sosial itu adalah yang validasi by system Kak ya. Itu yang masih banyak validasi by system. Ya. Sekali lagi yang untuk progres pencairan PKH dan BPNT ya, ini menjelaskan edukasi atau sosialisasi. Memang ada yang di media sosial menyatakan sudah SPM, tetapi saya udah membahas sama follower ya, membahas itu kayaknya saya juga berpikir itu kayaknya editan gitu ya, edit, karena memang saya cek di akun pendamping sosial masih belum ada pergerakan SPM. Bahkan teman saya itu periodenya sudah berubah tetapi masih kosong untuk nama-nama di final closing tersebut. BPNT-nya mah tetap belum berubah ya untuk BPNT. Nah, kalau yang untuk BPNT memang betul kayak untuk verifikasi rekening itu memang betul, karena memang ada supervisor kabupaten itu memang udah infonya valid kayak info valid untuk verifikasi rekening ya. Kalau untuk BPNT ya. Kalau untuk berubah ke SPM-nya masih belum valid ya. Fitria Dewi, berarti bab. BPNT gak cair bulan Mei. Nah, itulah Kak, kayaknya
Belum, karena belum ada perubahan Kak, belum ada perubahan. Dan saya prediksi biasanya PKH yang duluan yang cair ya Kak. PKH yang duluan baru BPNT dan kantor pos. Ya mudah-mudahan aja berbarengan ya, dilihat dari pergerakan data udah mulai bareng sekarang ya. Bisa jadi nanti yang PKH dapat bareng lah antara PKH dan BPNT. Katorianti, semoga sebelum lebaran cair Kakak. Ya kayaknya piring saya juga sama kayak Kak Tori ya, sebelum lebaran, karena memang udah sesuai dengan skemanya. Dan memang pengalaman saya, bantuan sosial itu pasti dari pemerintah pusat sudah mempertimbangkan pasti sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Yang sebelum lebaran banyak ya saya pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, pasti sebelum lebaran, termasuk tahap pertama sebelum lebaran. Dan yang sesudah lebaran itu biasanya yang termin ya. Kak Nur Anasyah, Bang, kantor pos apa sudah ada perubahan? Belum kayak untuk kantor pos, belum ada perubahan. Saya biasanya kalau misalkan ada cair itu biasanya dikasih barcode dari pihak pos ya, ada surat undangan barcode. Masih belum kayak untuk kantor pos. Kak Syakira, Kak mau tanya, kalau punya hutang di bank sebesar 50, apa bakalan ter-OPK-nya? 50 juta ya maksudnya ya? Bisa jadi Kak, untuk 50 juta yang sekarang KPM saya juga ya punya angsuran ke KUR cuman berapa ya, 20 atau 15 juta ya, lupa lagi tuh. Itu udah terdeteksi ya, bahkan bantuannya langsung kepotong Kak. Yang punya angsuran KUR, bank-bank himbara, tapi ya bank-bank himbara, dan plat nunggak angsurannya itu KPM saya terpotong Kak ya. Jadi ya kalau pingin cair ya udah sesuai untuk bantuan untuk kurnya itu dilunasi dulu ya. Kalau yang tepat waktu mah tidak akan terpotong untuk bantuannya. Gitu ya Kak Syakira. Kak Perdian, kira-kira pastinya kapan ya Kak? Yang pasti sesuai skema itu Juni Kak. Cuman pasti Juni yang pencairan, baik itu PK, BPNT atau yang di kantor pos. Memang yang ramainya kemarin itu kan statement Bapak Menteri, paling cepat Mei akan dicairkan. Tapi dilihat dari pergerakan data, perubahan untuk hari ini masih belum berubah ke SPM dan SI, sehingga estimasi atau prediksi saya minggu sekarang ada perubahan, mungkin ada yang cair di akhir minggu sekarang tetapi tidak merata. Tapi awal Juni sebelum lebaran mudah-mudahan sudah tercairkan ya. Kak Puput, semoga aku bisa dapat. Mudah-mudahan aja ya Kak Puput, mudah-mudahan ada rezekinya di tahap kedua, karena memang sekarang itu pergerakan data dengan adanya DTSN itu pasti akan tepat sasaran. Kapera, kalau PIP kelas 8 kapan? Untuk PIP itu saya belum dapat informasinya karena harus memang koordinasi dengan pihak sekolah atau operator sekolah Kak ya. Dimohon tunggu aja ya Kak untuk PIP. Kak, kemarin saya dapat ini Katori. Alah, keluar lagi nih. Kantor pos kira-kira bulan apa ya? Bulan Juni Kak, minggu kedua. Kak Syakira, makasih Kak infonya. Entah tadi ada yang di atas deh. Hadir menyapa Sulbar Okalias, terima kasih ya Kak yang dari Sulbar sudah hadir. Mudah-mudahan cair. Terima kasih ya Kak Mama Adin. Kak Depa, Kak mau tanya kapannya pencarian PK dan PNT melalui ATM? Untuk edukasi ya, sebenarnya kalau udah SI udah ditransfer dari pusat bank-bank himbara ke KKS, itu bebas di mana saja Kak ya, bebas di mana saja, mau di ATM atau di agen bank himbara, bebas di mana saja, silakan aja Kak ya. Kak Popi, Kak ada pendataan baru untuk tahun ini? Ada Kak, survei ya. Saya juga kemarin survei ada sekitar 50-an ya yang saya survei yang belum dapat bantuan ya. Itu calon ya. Calon KPM, calon penerima bantuan baik itu PKH, BPNT atau beras atau atensi anak yatim dan lain-lain ya. Yang menyangkut sosial itu ada calonnya ya. Banyak sih saya survei, sekitar 50 orangan ada. Dari 300 hampir 400 KPM saya survei ya.
Depika kita bisa dapat BPNT Maret kemarin. Aku disurvei kembali, apa aku masih bisa dapat BPNT kembali? Survei itu untuk ada yang pastinya untuk perbaikan data agar data tersebut tidak ada kendala dalam perubahan atau dalam nanti masuk ke data DTSN. Tetapi ada juga yang tersurvei kalau sudah kondisinya rumahnya bagus, perekonomiannya bagus, udah mampu, udah kaya. Nah, itulah yang pasti off karena udah ketahuan ya, pasti ketahuan by system. Ada juga yang tersurvei belum dapat bantuan. Nah, itu calon penerima bantuan sosial. Kapuput ya. Di tempat saya mah gak ada tim survei alokasinya daerah Bandung. Bukan gak ada, kayak mungkin ada tetapi tidak semuanya tersurvei. Termasuk KPM saya yang 25 orang cuma 5 orang saya survei ya. Atau memang tidak tahu ya. Pasti ada itu kan, setiap daerah pasti ada. Aditya, aduh mana Kak Aditya. Kak Queen, saya ada balita sama anak sekolah ya. Terima kasih Kak Queen ya. Mudah-mudahan dapat bantuan PK. Ini terlalu banyak ya. Ini apa namanya? Ininya langsung mau dikatasin tuh. Susah yang komen itu dibacanya tuh. Kak Ricci, kalau lansia berapa cairnya Bang? Kalau lansia itu per 3 bulan itu Rp600.000 ya. Jadi Rp600.000. Hampir sama dengan BPNT per 3 bulan Rp600.000. Kalau BPNT itu 1 bulannya Rp200.000. Lansia itu Rp600.000. Mana yang kategori, yang mana ya pertanyaannya? Terus kalau yang di kantor pos PKH Murni bisa gak dapat? Bisa aja Kak. PKH Murni bisa juga dapat BPNT Murni, bisa aja, tergantung kuota kayak kuota dari pusat by system. Kak Jahra AP, Kak PKH kapan cair? Kayaknya sesuai dengan skema ya, awal Juni sesuai dengan skema bulan Juni ya. Ingat tahap kedua itu April, Mei, Juni, nah 3 bulan. Nah kan per 3 bulan berarti bulan Juni pencairannya. Kak, apakah anak disabilitas tetap Kak, untuk disabilitas dan lansia itu tidak ada pembatasan tahun ya. Sekarang dari Bapak Menteri maksimal yang dapat bantuan itu 5 tahun. Udah 5 tahun mau mampu mau tidak itu terop dan akan digantikan lagi kepada keluarga yang benar-benar layak dapat bantuan. Kak Rahmawati, saya mau bertanya Pak, adakah beras 10 kg mau dibagikan Juni mohon? Ya, wacana sih ada ya itu. Untuk beras 10 kilo ada ya. Cuman ini masih belum ada tervalidasi kapan-kapannya. Belum ya, ditunggu aja ya Kak Rahma. Mau tanya Pak, ada saya punya tetangga ditarik di ATM sama bank, disuruh katanya pakai buku tapi dia sudah tua, terus dia tahu ke bank, bagaimana ada solusinya? Kalau ATM itu bisa ditarik di mana aja Kak, silahkan. Tetapi memang kalau KPM tersebut sudah lansia ya, sudah lansia tidak bisa ke bank, ATM-nya terblokir ya, memang harus sama pihak bank. Minta aja bantuan pendamping sosialnya untuk buat ahli waris biasanya ya. Bukan ahli waris, diwakilkan ya buat surat keterangan dari desa. Coba aja nanti dikoordinasikan sama pendampingnya, nanti pendamping ke pihak bank gimana solusinya agar lansia yang sudah sakit itu bisa tercairkan. Biasanya kalau saya itu dibuat surat keterangan ahli waris benar, atau diwakilkan gitu sehingga nanti bisa diambil bantuannya. Wow, banyak yang terima kasih yang sudah komen ya. Mohon maaf apabila belum saya jawab karena memang cepat nih, langsung tang. Ini Kak Julpa, siang Kak, baru gabung, mau nanya Kakak, apa benar BLT BBM akan disalurkan bulan depan? Nah, ini belum saya terkonfirmasi ya. Untuk berita ini belum saya terkonfirmasi, belum saya bisa jawab ya Kak, ada atau tidaknya. Yang pasti untuk bulan ini itu PK sama BPNT ya, sama atensi anak yatim, sama beras 10 kilo itu yang akan
cairkan untuk bulan Juni ya. Sama listrik ya 50% diskon ya dari pemerintah selama 2 bulan Juni dan Juli ya. Silakan yang token, baik token atau prabayar atau pasca bayar. Kak Eni Yulianti, Kak mau tanya, kalau sudah dapat bansos web PKH apa masih bisa cair web? Nah ini kalau yang bantuan web itu yaitu udah dikategorin sudah mandiri Kak ya, udah dapat bantuan web ya, sehingga ya seharusnya udah mandiri ya Kak. Bantuan PKH seharusnya tidak dapat lagi Kak ya, seharusnya. Mudah-mudahan aja ya Kak untuk beras ya, itu memang udah baru wacana sih bulan Juni katanya. Memang wacananya seperti itu akan keluar bulan Juni. Tapi gak tahu juga, nanti saya akan coba memvalidkan informasinya benar atau tidak. Seperti yang sekarang kan udah valid, udah pasti benar, udah diberitakan memang. Memang wacananya untuk di bulan Juni PKH, BPNT, anak yatim kalau nggak salah ya. Terus dari listrik, benar itu listrik. Terus ya mudah-mudahan yang beras 10 kilo juga cair. Siti Rohimah, tahap kedua kapan dicairkan? Untuk itu kayaknya sesuai dengan skema ya. Bulan Juni, awal Juni sebelum lebaran pasti ada yang cair. Yakin saya ya. Pasti ada yang cair karena sesuai dengan skemanya. Dan saya yakin minggu sekarang itu adalah perubahan data SPM ke SPM sama SI. Dan nanti awal Juni sudah ada pencairan. Pak, kalau di kartunya berlaku 2020 sampai April 2025, apakah kartunya masih aman dipakai? Untuk saran saya, memang ada aturan yang katanya aturannya bisa digunakan walaupun sudah expired, tetapi daripada nanti pas pencairan tidak bisa digunakan, lebih baik Kak ke CS ya, ke CS Bank Himbara. Tanyain aja, kalau secara aturan sih udah expired tidak bisa digunakan, pasti terblokir. Coba aja ke CS, minta di reset atau diaktifkan lagi kartu ATM-nya ya, Kak Muhammad tadi. Kak Juwita, Bang, anak sekolah yang sudah pernah dapat PB kok bisa gak dapat lagi? Apa benar ada istilah pergantian sama siswa yang belum dapat ya? Nah itu saya kurang tahu ya, karena beda antara Kementerian Sosial sama Kementerian Pendidikan ya. Kak Rahmat, terima kasihnya informasinya. Iya, sama-sama ya Kak Rahmat. Kak Farel Maulana, kalau beres yang dulu dapat terus siapa? Nggak dapat apa bisa dapat lagi padahal langsung. Nah ini saya kemarin survei lansia yang sudah hampir 4 tahun. Dia dapat bantuan BPNT dan PKH. Yang BPNT itu lansia saya survei itu 4 tahun tidak dapat lagi, cuman sekali BPNT-nya pas pengambilan ATM dapat BPNT, udah agak cair lagi selama 4 tahun nggak, kemarin tersurvei. Jadi tidak menutup kemungkinan yang seperti itu mungkin dia anomali administrasinya ya, sehingga dia tidak cair, tidak sinkron, tidak padan dengan pusat. Dan kemarin saya survei lagi, nah itu kemungkinan kalau udah survei padan semuanya akan dapat lagi. Itu ya jawabannya Kak, mudah-mudahan akan dapat lagi karena memang sekarang menurut data itu 1,7 juta yang tergroncek dan yang akan keluar ya. Nah itu adalah yang keluar 1,7 juta yang akan dapat bantuan validasi basis sistem sebesar 1,7 juta juga. Jadi tambah sulam ya. Kalau PKH 10 juta, ada yang kurang PKH 5 juta, ya udah itu berarti yang 5 juta yang harus ditutupi yang harus calon-calon baru gitu ya. Pak, istri dan anak saya kan dapat PBI, apakah bisa diusulkan untuk BPK? Nah, kalau PBI itu biasanya dari desa kayak PBI sama itu beda ya, sama PBI itu kesehatannya Kementerian Kesehatan, kalau PK itu Kementerian Sosial. Kak Jul, Pak, sekarang status PKH BPNT-nya sudah sampai mana Kak? Masih final closing untuk PKH dan belum ada perubahan atau pergerakan data SPM atau SI ke SI. Dan untuk BPNT verifikasi rekening ya, tinggal 2 tahap juga sama ya, kemungkinan estimasinya barang ini untuk PKH dan BPNT. Kak, kantor pos sebelum lebaran Idul Adha apa sesudah? Nah ini kalau menurut prediksi saya sesudah Kak, karena ini pasti harus beres KKS duluan. Kenapa? Karena memang yang dari KKS itu banyak ya,
PKH 10 juta, BPNT 18,8 juta ya. Jadi PKH, BPNT, kantor pos itu sisanya biasanya. Tetapi kalau kinerja kantor posnya bagus, bisa jadi ya kantor pos duluan, bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Kak Quintar, Kak, kantor pos sebelum oh ya udah tadi ya. Sekarang status udah ya Kak Julpa. Kalau beras yang dulu dapat terus enggak dapat, apa bisa dapat lagi? Oh, yang beras ini ya Kak. Kalau beras itu ya tergantung nanti sih Kak ya. Nanti dari pusat aja. Sekali lagi ya untuk progres Kawati, Kak, kemarin kakak saya ada saldo 1,8 juta, itu uang apa ya, BPNT apa PKH? Tergantung Kak, kalau BPNT itu 200.000 per bulan. Bisa jadi gabungan Kak ya. Bisa jadi gabungan antara itu, double kayaknya ya, validasi by system tapi double antara PKH. Soalnya gak ada keterangannya kalau misalkan ada kurang dari penggenapan aja, itu pasti PKH Kak. Misalkan 225, 375 atau 750, nah itu pasti ada balitanya, itu bisa jadi gitu ya Kak. Kira-kira kapan cairnya? Sesuai skema ya. Prediksinya, progresnya sekarang masih belum SPM, belum SI, sehingga saya prediksikan sesuai dengan skema awal Juni kayak awal Juni sebelum Lebaran. Kak, kapan cair PKH? Cair ya itu ya sesuai skema ya sekarang. Di minggu sekarang menurut analisa saya belum ada perubahan SPM. Ada juga yang di media sosial, mungkin yang edit atau gimana ya, gak ngerti saya ya. Mungkin bisa juga benar, tetapi kalau dibandingkan sama saya tadi ngecek, memang belum ada SPM untuk KPM saya, belum berubah ya. Kak Muhammad Nur, kira-kira PKH BPNT-nya apa benar awal Juni minggu pertama Kak? Nah, untuk ini saya ya kemungkinan iya Kak, karena tergantung sekarang. Kalau memang sekarang minggu terakhir itu berubah SPM SI, nah awal Juni udah pasti cair. Karena perubahan dari SPM ke SI itu cuma sehari dua hari dan Seninnya udah cair Kak. Udah banyak setruk berterbangan di media sosial, udah cair lah gitu ya. Gitu ya Kak. Kak Juba, Kak mau nanya, anakku 2 minggu yang lalu masuk kategori KRS. Jadi itu berupa apa ya Kak, dan kira-kira KRS ya? Mungkin itu tuh berupa uang ya. Proposalnya 1,2 juta kalau dilihat dari proposal. Nah, itu mungkin nanti dibelanjakan untuk kebahan-bahan yang menunjang anak kakak terindikasi stunting ya. Saya yang di kantor pos Kak, PKH Muni. Kalau yang kantor pos bisa Kak, ke kantor pos juga bisa ya, kalau ada kuotanya bisa. Soalnya ada KPM saya yang double Kak, yang dulunya BPNT dapat PKH, tetapi pencarian di kantor pos ya Kak Quintar ya. Bisa, tidak menutup kemungkinan bisa akan cair. Ya Kak, terima kasih ya yang sudah bergabung. Yang ya mohon maaf ya kepada follower, kemarin tidak bisa sehari lebih itu tidak bisa membalas komentar ya. Kenapa? Karena memang dibatasi Kak, dibatasi sama Facebook. Saya terlalu banyak membalas komentar dan postingan, mungkinnya jadi dibatasi ya. Terima kasih ya. Sekali lagi progres untuk hari ini, bantuan sosial PKH untuk saat ini tanggal 26 itu masih final closing ya. Belum SPM dan belum SI. Mudah-mudahan di minggu sekarang kalau sudah SPM dan berubah SI awal Juni mudah-mudahan cair sesuai dengan skema ya. Sesuai dengan skema. Kenapa? Karena memang dari status SI ke pencairan itu 1 hari, 2 hari, 3 hari bahkan udah cair. Ya Kak, terima kasih yang sudah masih standby di live saya.
alhamdulillah ya sudah masih setia. Yang dulunya cuman nggak ada yang nonton ya, sekarang udah saya bisa membantu follower atau membantu KPM menjelaskan atau apabila ada yang kayak tadi ya banyak yang mudah-mudahan bermanfaat aja lah ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Seperti yang misalkan ini kebanyakan saya itu memang dibandingkannya di laga dengan yang sudah saya di lapangan ya, seperti tadi yang Kak dapat enggak ya yang apa yang udah sudah dapat bantuan tetapi tersurvei bisa dapat lagi enggak, seperti itu ya. Ada pengalaman saya, memang saya mensurvei lansia kata saya yang BPNT cuman 1 kali cairnya udah 1 kali udah gitu ya, 1 kali udah ya teh, 1 kali sudah. Nah itu dia bilang, Bu apakah ini lancar? Ternyata tidak, cuma sekali aja didapatkan. Itu udah 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Sehingga nah tersurvei bisa jadi nanti kalau udah padan sinkron itu kemungkinan pasti akan dapat bantuan BPNT lagi. Terus yang PKH ya, yang pos misalkan yang tadi udah tanyakan pos apakah bisa aja Kak, karena memang ada KPM saya yang dulu BPNT dapat PKH juga tervalidasi by sistem dan di pos juga diambilnya ya, bisa jadi ya. Ada juga yang memang KPM saya yang BPNT dia dapat BPNT murni dan dapat PKH itu tahap kemarin ya. Gimana Pak taunya dia tervalidasi? Nanti ada pendamping sosial yang memberitahukan bahwa di ATM tersebut ada uang PKH itu 600.000 kemarin ya, dan silakan dicairkan dan itu sah nanti menjadi KPM PKH gitu ya, udah jadi saja tervalidasi dan dia wajib mengikuti P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Alhamdulillah, makasih Kak informasinya Kak Quintaria, sama-sama ya Kak. Kak Julpa katanya berupa makanan dapat, iya kalau di sini kayaknya uang dulu ya mungkin beda-beda ya tiap daerah, bisa jadi udah dibelanjakan uangnya sekian, tapi kan masa langsung ya 1.200.000 langsung drop uang segitu kayaknya. Tapi saya belum tahu juga sih, baru sekarang mendampingi KPM yang ini ya, KRS ini ya, mudah-mudahan aja lah ya, mau uang atau bahan mudah-mudahan aja bermanfaat gitu ya Kak Julpa ya. Ya, silakan ada yang mau tanyakan lagi. Nah, tadi rame belum sempat tadi saya. Aduh, mohon maaf tadi banyak yang kelewat kayaknya ya. Karena memang ini mau perawanan bisa nih kan? ada lagi yang mau ditanyakan. Jam berapa ya? Ya sekali lagi jangan dulu dicek ya, karena percuma. Karena percuma dicek juga pasti jong. Kenapa? Karena memang belum SI ya, statusnya belum SI. Kalau udah SI baru ya, semua sesuatu ada aturannya, ada proses, ada waktu ya. Silakan aja kalau misalkan nggak percaya. Kemarin juga saya sempat ngecek ya. Padahal udah tahu ya, tapi penasaran gitu. Minggu ketiga akan cair, dan hari Senin itu saya coba cek 10 KPM dan ternyata jong. Silakan ada di postingannya, cek real, ternyata jong ya. Memang karena memang belum final closing juga, belum ada waktu itu tuh ya. Tapi penasaran. Nah besok saya coba untuk cek real ya, cek real KPM udah janjian besok saya akan coba apakah memang itu di apa ya, di random ya, saya di random tiap kampung atau tiap kelompok. Jadi keunggulan cek real saya itu lebih valid ya, lebih valid karena banyak gitu, bukan 1-2 ya. Besok saya coba kalau ada waktunya saya akan cek real, cek saldo KKS ya.
Ya harus pintar ya, harus pintar KPM tersebut. Kalau yang main media sosial silakan aja cari yang valid ya, informasi valid bahwa memang udah minimal udah SI ya, status SI aja banyak yang bener valid gitu ya, banyak info-info di media sosial lainnya. Nah itu baru dicek ya, jangan sekarang cek. Ada yang pencairan PKH murni ya, memastikan oh cair tahap kedua udah cair, wah percaya, jangan dulu ya, lihat dulu ya kebenarannya ya, lihat dulu kebenarannya apakah memang ada yang cair, yaitu PKH atau BPNT validasi sistem. Memang ada tahap pertama bukan tahap kedua ya. Ada yang ditanya, Kak Wintar, Kak, ada tetangga saya PKH murni dapat validasi tapi dicek bansusnya dapat cuman PK aja. Nah itu baru ya. Nah itu mungkin baru naik status menjadi ya, dan belum tentu juga nanti ya tersebut dapat, kan belum tahap kedua. Menunggu ya, belum tahap kedua. Dan dari mana sudah tahu itu dapat? Mungkin dari cek bansos ya. Ditunggu aja ya. Kalau ada gini ya, pendamping sosial itu yang tidak dicairkan aja sama pendamping sosial itu dicari-cari loh. KPM yang tidak dicairkan aja sama pendamping sosial dicari-cari. Kenapa? Karena memang harus ada dilaporkan, namanya rekonsiliasi ya. Tenang aja. Termasuk kemarin yang keceknya itu yang KPM saya itu yang BPNT murni dapat PKH, validasi sistem PKH. Nah itu ketahuan gitu. Oh ini ternyata jadi naik, jadi validasi basis sistem menjadi anggota PKH. Ada juga yang PKH dapat BPNT gitu ya, kebalikan. Tergantung rezeki ya, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau gak ada mau ditutup ya, karena udah lumayan nih labnya, soalnya ini masih hujan sih. Nah disinilah di lab saya bisa mencoba menjawab semua komentar ya. Mohon maaf kepada follower yang belum saya balas komentarnya, memang lagi pembatasan ya Kak, pembatasan dari pihak Facebook, jadi tidak bisa membalas komentar, bahkan upload juga itu sedikit. Kak Irfan Sahputra info Bang, BPNT apa PKH yang dicairkan duluan? Kalau menurut pergerakan data itu sekarang itu sama-sama kayak untuk info bantuan PKH itu sudah final closing, dan mau menaik ke SPM sama SI sama aja dengan BPNT, sama ya untuk verifikasi rekening, tinggal naik ke SPM dan SI ya. Jadi awal prediksi kalau minggu sekarang sudah ada perubahan SPM dan SI, berarti awal Juni pasti ada yang cair. Bisa jadi nanti surprise ya dari Kementerian Sosial, nanti itu cepat pergerakan datanya dan akhirnya langsung saldo masuk. Bisa jadi ini prediksi ya, akhir Mei sekarang ada yang masuk, ada yang cair tapi tidak merata. Tergantung nanti aja lah ya, kita lihat ya di 5 hari ke depan apakah ada yang cair atau tidak. Gitu ya Kak Irfan ya. Kayaknya sebelum lebaran sesuai dengan skema pencairan PKH atau BPNT per 3 bulan. Yang tanyakan lagi silahkan sebelum ditutup, karena harus mengerjakan pekerjaan lain ya. Sekarang karena hujan jadi daripada ngelamun ya, jadi lebih baik menjawab pertanyaan yang belum saya jawab satu persatu. Memang ada pembatasan ya, pembatasan dari Facebook, sehingga saya tidak bisa membalas komentar, bahkan posting juga sedikit ya. Silakan Kak, terima kasih yang udah ini masih standby, masih sekitar 50 orang 40 orang ya. Terima kasih masih standby di live saya ya. Ya sekarang nanti saya coba sore akan cek lagi ya, apakah ada sudah pergerakan data atau belum ya. Nggak ada lagi, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, boleh, mungkin saya akan diakhiri ya live-nya. Karena memang ada nih. Oke Kak, oke ditutup ini. Oke, terima kasih ya, sama-sama lah ya.
Pokoknya terima kasih yang masih standby lihat live saya, dan terima kasih yang mohon maaf kepada follower yang belum saya balas satu persatu. Memang ada pembatasan ya, ada pembatasan, ada pembatasan dari pihak Facebook sehingga tidak bisa membalas komentar dan upload. Oke Kak, oke, terima kasih yang sudah menonton live, dan ingatnya harus cerdas ya, harus cerdas. Kita lebih baik menunggu SI dulu, status SI sebelum dicek ya. Nah, status kalau udah ada perubahan, oh status SI udah perubahan, dilihat struknya nanti. Jadi biarkan orang lain dulu, atau nanti saya yang menjadi memvalidkan informasi. Kalau udah valid ya silahkan nanti tinggal dicek. Kalau masih jong, edukasinya per 3 hari atau per 6 hari silahkan untuk dicek. Jangan setiap hari dicek ya, jangan setiap hari ya. Oke. Mudah-mudahan informasi atau live saya sekarang bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan di live saya, dan mudah-mudahan nanti mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu ya. Terima kasih yang sudah menonton live saya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Oke, siap ke Halimatus Syadiah ya. Oke, kita akan coba nanti cek sore ya apakah sudah SPM atau tidak. Terima kasih.